Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham antrian sudah berjalan. Saudara kita, tetangga kita, teman kita sudah dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mereka dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mudah-mudahan, karena kenapa? Kita menunggu kata Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita, minta ampun tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap orang, setiap makhluk pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, kita juga pasti akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam husnul khotimah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Israil, malaikatul maut, menunaikan tugasnya mencabut nyawa seseorang manusia, dimulai dari kakinya. Kakinya satu-satu diangkat. Setelah itu pelan-pelan dulu, berhenti dulu sampai lutut. Berhenti dulu. Ada yang berhentinya lama, ada yang berhari-hari, ada juga langsung terus menuju ke perutnya, dan terus dan sampai di dadanya diangkat oleh rohnya sama Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah ke dalam tenggorokan pada sakaratul maut. Maka pada saat itulah terpupuslah taubat kita kepada Allah Subhanahu. Mata kita yang tadinya bisa melihat, yang terlihat, pada saat sakaratul maut, ruh dalam tenggorokan tidak akan terlihat lagi. Yang mata kita akan melihat yang tidak terlihat oleh kita. Bisa terlihat neraka, bisa terlihat surganya Allah Subhanahu wa taala pada saat ruh di tenggorokan kita sakaratul maut. Telinga kita juga tidak mendengar lagi apa yang biasa kita dengar, tapi yang terdengar adalah gemuruh. Kata para ulama disebutkan bahwa pada saat itu telinga kita akan mendengar 1000 geledek duduk, masya Allah, menggemuruh di sini pada saat itu. Jadi sehingga tidak mendengar apa yang biasa terdengar oleh telinga kita. Badan kita terasa perih, amat sangat sakit pada saat sakaratul maut. Ruh di tenggorokan seperti diiris-iris oleh pedang, 1000 pedang pada saat itu. Dan demikian juga semuanya akan semuanya tidak ada yang menolong pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ruh di tenggorokan kita pada sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang mengakhiri pada saat itu kalamnya, perkataannya, ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pentingnya membaca berzikir la ilaha illallah itu seperti itu. Kita nanti pada saat itu tidak ingin apa-apa, tapi yang diingat ucapan-ucapan yang biasa kita lakukan. Zikir kita jangan lupa. Alhamdulillah, kalau tadi kita berzikir la ilaha illallah, maka insya Allah pada sakaratul maut mudah-mudahan kita mengucap la ilaha illallah. Walaupun pada saat itu hausnya sangat
sangat dalamnya, pada saat dahakanya sangat dalam. Kalau seandainya seluruh air dunia masuk ke dalam mulutnya untuk supaya dahakanya hilang, tidak akan hilang pada saat sakaratul maut, pada saat ruh di tenggorokan kita. Oleh karena itu, maka kita akan mengucap yang biasa dilakukan oleh kita semasa hidup kita ini. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berzikirlah ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pada saat itulah mudah-mudahan yang diingat hanya itu, tidak ada lagi baca salawat, tidak ada baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan yang lainnya, zikir yang lain, kecuali yang diingat hanya zikir itu, zikir kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, keistiqomahan berzikir la ilaha illallah itu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin pengajian setiap Jumat subuh ini, ngaji Yasin. Kemudian dengan dosa sebentar, kalau sebentar lagi masuk surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.